Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Pada tahun 2015, ada sebuah sekolah yang memiliki cerita tak terlupakan, layaknya sejarah yang terus diingat oleh para muridnya. Sekolah itu ada di desa Jawa Barat, bernama SD Negeri 09, yang pada kesehariannya tak jauh dari kegiatan belajar mengajar di setiap hari Senin sampai Jumat. Sekolah yang jauh dari kata elit ini hanyalah sebuah bangunan tidak bertingkat yang terdapat 3 gedung membentuk letter U. Di tengahnya ada lapangan yang biasa dipakai untuk upacara ataupun olahraga para murid. SD Negeri 09, jika dilihat dari pintu gerbang masuk, tampak berwarna dan hidup. Namun berbeda jika dilihat dari belakang sekolah. Seakan tampak mati karena tak terawat. Bagian kiri sampai belakang gedung sekolah adalah tanah kosong milik pemerintah yang penuh dengan rumput dan ilalang yang tinggi. Sedangkan bagian kanan sekolah adalah rumah penduduk. Cerita ini berawal dari anak-anak kelas 6 yang sedang mengadakan persami. Persami itu adalah salah satu kegiatan pramuka dengan berkemah pada hari Sabtu sampai Minggu. Murid yang mengikuti persami harus membawa bermacam peralatan yang telah diberitahu dari jauh-jauh hari oleh kakak pembina. Para murid harus sudah ada di sekolah hari Sabtu jam 3 sore. Sebelum acara mulai, murid-murid harus membentuk kelompok yang berisikan 4 orang. Saat itu, ada banyak kelompok yang terbentuk karena peserta persaminya adalah gabungan dari kelas 6A dan 6B. Salah satu murid yang bernama Banyu terlihat bersemangat mengikuti acara ini. Ia sudah mempersiapkan semuanya, seperti baju ganti, senter, makanan, dan perlengkapan lainnya. Banyu terpilih menjadi ketua kelompok 1 beserta 3 temannya yang bernama Adi, Dimas, dan Dewi. Setelah selesai membentuk kelompok, kakak-kakak pembina yang cuman ada 3 orang itu menyuruh para siswa untuk makan dan istirahat terlebih dahulu sebelum acara mulai jam 4 sore. Setelah istirahat, acara persami pun dibuka. Semua murid disuruh berbaris sesuai kelompok di tengah lapangan. Banyu berdiri paling depan, dan baris kedua itu Dimas. Setelahnya ada Adi, dan paling belakang adalah Dewi. Kakak-kakak pembina terlihat sedang membagikan tali berwarna untuk diikatkan ke bahu setiap siswa sebagai penanda kelompoknya. Kelompok 1 mendapat tali berwarna biru tua. Acara pertama diawali dengan pemaparan materi dari Pak Kepala Sekolah. Para murid disuruh mempersiapkan buku tulis untuk mencatat. Mereka semua pun duduk berbaris seperti posisi tadi dan memperhatikan kepala sekolah
yang mulai berbicara di tengah lapangan. Di tengah acara berlangsung, Dewi terlihat mondar-mandir ke WC terus dari tadi. Entah apa yang terjadi dengan Dewi, namun ketiga temannya tidak menyadari kalau Dewi sering pergi ke kamar mandi lantaran Dewi ada di barisan paling belakang. Setelah acara pertama selesai, Banyu dan teman kelompoknya masuk ke dalam kelas untuk acara selanjutnya. Kelas yang mereka tempati ada di gedung kiri dan yang paling dekat dengan gerbang sekolah. Sesampainya di kelas, Banyu baru menyadari kalau ia tidak melihat Dewi. Ia lantas bertanya pada yang lainnya, Dewi kemana? Dimas langsung melihat ke sekitar juga, dan ia terlihat baru sadar. Iya, Dewi kok nggak ada? Adi menjawab dengan santai. Ke kamar mandi kali. Di ruang kelas, mereka disuruh bersiap-siap untuk acara nanti malam. Nanti malam itu adalah acara pos to pos. Setiap kelompok harus datang ke pos dan di setiap pos berisi pertanyaan dan tantangan yang diberikan oleh kakak pembina. Sampai tak terasa maghrib pun tiba. Mereka pun melakukan sholat bersama di dalam kelas. Selesai sholat, Adi terasa ingin buang air kecil. Letak kamar mandi ada di gedung tengah sebelah pojok kanan yang menjorok ke belakang dekat tanah kosong. Kamar mandi itu tidak menyatu dengan gedung tengah dan gedung kanan. Bangunannya terpisah sendiri dan ia terbuka. Tidak ada pembatas antara kamar mandi dan tanah kosong yang ada di belakang gedung. Adi yang saat itu meminta Dimas untuk dianterin karena kalau malam gini kamar mandi terasa menyeramkan. Saat sampai di kamar mandi, ternyata di sana banyak kelompok lain yang sedang mengantri di kamar mandi. Duh, rame banget nih mas. Aku udah kebelet banget, kata Adi. Sabar Di, kamar mandinya cuma satu, ucap Dimas sambil memegang pundak Adi. Adi sampai loncat-loncat untuk menahannya. Mas, kamu bawa senter kan? Tanya Adi ke Dimas. Dimas mengangguk sambil memegang senternya. Karena antrian kamar mandi yang cukup panjang, membuat Adi nggak bisa sabar. Ia langsung menarik Dimas untuk pergi ke tanah kosong belakang gedung. Ia meminta Dimas untuk bantu menyenteri saat Adi sedang buang air kecil di antara rumput-rumput yang tinggi itu. Duh, Di, emang boleh ya kencing di sini? Di belakang gedung banget lagi, ucap Dimas yang terlihat ketakutan karena suasananya sangat gelap. Ya terpaksa kan mas, yaudah yuk kita balik lagi, udah selesai kok, ucap Adi yang terburu-buru pergi dari tempat itu. Mereka kemudian pergi menuju tempat semula. Mereka pun berjalan lewat lorong gedung dan bukan melalui lapangan. Satu persatu, ruangan kelas mereka lewati, hingga akhirnya mereka tersadar ada satu kelas yang lampunya tuh masih menyala. Padahal
semua kelas saat itu lampunya mati, kecuali kelas pertama dekat gerbang sekolah tadi dan ruang guru. Mas, lihat deh, itu kok lampunya hidup? Tanya Adi penasaran. Nggak tahu, Di, itu pintunya juga ketutup. Coba dia lihat dari jendela. Ucap Dimas yang juga ikut penasaran. Saat mereka berada di jendela paling belakang, Adi berusaha untuk jinjit melihat yang ada di dalam. Di situ, ia melihat ada seorang anak laki-laki yang sedang duduk sendirian di kursi tengah paling depan. Ia duduk dengan sangat rapi, badannya tegap, kedua tangannya bersedekap di atas meja. Wajahnya diam mengarah ke depan papan tulis. Adi sangat terkejut melihat anak laki-laki itu. Ada cowok tahu yang duduk sendirian di situ? Ucap Adi yang ketakutan. Dimas pun juga menjinjit. Ia melihat ke dalam dan ternyata Dimas tidak melihat apa-apa. Mana, Di? Nggak ada siapa-siapa, ucap Dimas. Adi terlihat kaget dengan raut wajah yang tidak percaya. Seriusan kamu nggak lihat? Iya, serius. Aku nggak lihat ada siapa-siapa di dalam, ucap Dimas yang meyakinkan Adi. Adi yang tidak percaya kembali menjinjitkan kakinya untuk melihat ke dalam lagi. Dan ia melihat sosok anak laki-laki itu masih ada di tempat yang sama. Ia masih duduk menghadap papan tulis itu. Itu ada, Mas, aku lihat, ucap Adi dengan raut wajah serius. Anehnya, hanya Adi saja yang bisa melihat anak laki-laki itu. Yaudah yuk, pergi aja, aku jadi takut, kata Dimas yang merasa sudah tak enak. Mereka berdua pun lari terbirit-birit menjauhi kelas itu. Sesampainya di kelas, Dimas dan Adi berusaha untuk tetap tenang dan gak menceritakan masalah tadi. Mereka pun duduk dengan kelompoknya. Dan mereka melihat ada Dewi yang duduk bersebelahan dengan Banyu. Loh Dew, kamu kemana aja dari tadi? Tanya Adi. Dewi cuma melihat Adi sambil tersenyum. Ia menunjuk ke arah toilet. Di situ, Adi menyadari ternyata Dewi juga dari toilet. Sehabis sholat Isya dan makan, acara pos to pos pun dimulai. Kakak pembina pramuka itu berbicara di depan kelas mengenai peraturan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan selama acara berlangsung. Peraturannya adalah setiap kelompok tidak boleh terpisah dan tidak boleh mendahului kelompok yang sudah ada di depan. Posnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terletak di gedung kiri, yang kedua di gedung tengah, dan yang ketiga ada di gedung kanan. Terakhir kembali lagi ke dalam kelas. Jadi rutenya memutar gitu. Karena Banyu adalah kelompok pertama, mereka semua pun bergerak lebih dulu. Pos pertama ada di kelas sebelah. Mereka berempat berjalan berbaris menuju kelas sebelah. Di dalam kelas, kakak pembina itu menanyakan isi materi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Mereka menjawab pertanyaan kakak pembina itu hingga selesai. Dan setelahnya, mereka lanjut ke pos berikutnya. Namun tiba-tiba
Banyu kebelet buang air kecil. Ia pun izin ke kamar mandi bersama Dimas, yang kemudian Dewi dan Adi menunggu sambil berdiri di tengah lorong gedung kiri. Dewi tiba-tiba langsung bilang ke Adi, "Kamu tadi kencing sembarangan ya? Awas, ada yang marah sama kamu loh," ucapnya dengan nada datar. Adi terlihat kaget. "Hah, kamu kok tahu? Dikasih tahu ya sama Dimas?" tanyanya dengan raut wajah yang serius. Namun Dewi tidak membalas apa-apa. Dia diam saja. Sampai akhirnya Banyu dan Dimas datang sehabis selesai dari kamar mandi. Mereka jalan sambil berbaris seperti tadi. Paling depan adalah Banyu, belakangnya Dimas, belakangnya lagi Adi, dan yang terakhir adalah Dewi. Adi ingin sekali cerita ke Dimas tentang hal yang dibicarakan Dewi tadi. Namun karena peraturannya tidak boleh banyak mengobrol, ia cuma bisa diam saja. Selama menuju pos 2, Adi merasa ada angin yang lewat di tengkuk lehernya, seperti ada yang meniup dari belakang. Ia berkali-kali memegang lehernya. Adi terus-menerus merasakan ada angin yang terasa, sampai akhirnya ia pun tidak tahan. Kemudian saat ia melihat ke belakang, ia melihat ada anak laki-laki yang wajahnya tuh putih pucat, rambutnya pirang seperti orang bule. Laki-laki itu tersenyum lebar ke Adi. Adi sontak langsung berteriak memeluk Dimas. Dimas yang kaget bertanya ke Adi, Adi, ada apa? Ada apa, Di?" Banyu yang ada di paling depan menoleh ke belakang. Ia melihat Adi. "Ada hantu anak kecil tadi di belakang aku," ucapnya sambil merem ketakutan. "Apaan sih, ngaco aja, orang belakang kamu Dewi kok." Adi pun langsung melihat ke belakang dan ternyata itu adalah Dewi. Dewi melihat Adi dengan raut wajah yang keheranan sambil bilang, "Kamu kenapa, Di?" Adi langsung menggeleng-gelengkan kepalanya dan bilang, Enggak apa-apa, udah yuk jalan." Mereka pun kembali jalan berbaris menuju pos 2 yang ada di gedung tengah. Sesampainya di situ, kakak pembina itu menyuruh tim untuk pergi ke kelas sebelah dan mencari sebuah kertas yang disembunyikan di kelas tersebut. Mendengar ucapan itu, Adi dan Dimas langsung bertatap-tatapan, karena kelas itu adalah tempat Adi bertemu sosok anak kecil tadi. Setibanya di depan kelas, Banyu membuka pintu kelas dan langsung masuk. Begitupun dengan Dimas dan diikuti oleh Dewi. Adi tidak berani masuk. Dia diam saja di depan pintu. Raut wajahnya terlihat ketakutan. Banyu yang melihat Adi diam saja, memanggilnya untuk masuk ke dalam. Adi pun masuk ke dalam kelas itu dan berusaha untuk tetap tenang. Ia kemudian mencari-cari kertas ke sekitar meja dan kursi. Namun, saat Banyu telah menemukan kertas yang dicari, lampu kelas tiba-tiba mati. Mereka pun berteriak dan buru-buru keluar dari kelas. Di saat mereka sudah keluar, lampu pun kembali menyala. "Ih, kakak pembina itu usil banget, udah matiin lampu.
Ya udah yuk, kita lanjut jalan lagi, ucap Banyu sambil melihat ke teman-temannya yang sudah lengkap. Mereka pun kembali berjalan menuju pos 3. Sesampainya di pos 3, kakak pembina itu sudah menunggu di depan kelas. Dengan raut wajah yang keheranan, kakak pembina itu melihat ada yang kurang. Dan kemudian ia bilang, "Kalian kok cuman bertiga?" Banyu dan Dimas langsung menengok ke belakang. Dan ternyata cuman ada Dewi. Di barisan itu tidak ada Adi. Saat itu juga mereka langsung panik, kaget memanggil nama Adi. "Kok Adi nggak ada sih? Tadi kan dia baris sama kita," ucap Banyu yang sangat panik. Tiba-tiba ada suara teriakan yang sangat kencang di kelas tadi. Suara itu berteriak minta tolong dengan nada yang sangat kencang. Banyu, Dimas, dan Dewi langsung berlari menuju kelas tadi. Kakak pembina itu juga kaget. Ia langsung mengikuti mereka. Sesampainya di kelas tadi, pintu kelas dalam keadaan tertutup dan terlihat digedor-gedor dari dalam. Adi teriak histeris meminta tolong untuk membukakan pintunya. Banyu yang terlihat panik langsung membantu membuka pintu itu. Namun entah kenapa pintu itu tidak bisa dibuka. Pintunya seperti terkunci. Suasana pun semakin tegang. Anak-anak yang berada di pos 1 datang untuk menghampiri. Kakak-kakak pembina itu juga berusaha membuka pintu kelas dengan cara ditarik. Namun, pintu kelas masih belum bisa terbuka. Suara teriakan minta tolong Adi masih terdengar. Sampai akhirnya ada kakak pembina lain yang membawa kursi dari kelas sebelah untuk mendobrakannya ke pintu tersebut. Saat kursi dihantamkan ke pintu kelas pun hancur dan akhirnya terbuka. Di sana, mereka melihat Adi sudah tergeletak pingsan di lantai. Keadaan di dalam kelas itu sangat berantakan. Meja dan kursi saling berjatuhan dan tidak lagi berada pada tempatnya. Di hari Seninnya dari kejadian itu, kepala sekolah menghapus kegiatan persami karena banyaknya protes dari orang tua murid. Kejadian itu benar-benar tidak terlupakan oleh murid-murid yang ikut persami, terutama untuk Banyu dan Dimas. Adi pun dibawa ke orang pintar dan katanya ada penunggu di belakang sekolah yang marah karena Adi buang air kecil di situ. Adi kemudian izin untuk tidak masuk ke sekolah selama seminggu. Saat di dalam kelas, Dewi bertanya ke Banyu dan Dimas, "Gimana persaminya? Aku dengar Adi kesurupan ya?" tanya Dewi. Banyu dan Dimas terlihat kaget dan mereka saling bertatap-tatapan. "Kamu kan ikut persami, Wi," ucap Banyu. Dewi memandang Banyu dengan kebingungan. Ia menjelaskan kalau dirinya pulang duluan dan gak ikut persami karena perutnya sakit. Dari situ, Banyu dan Dimas terlihat sangat kaget. "Hah, serius kamu, Wi? Pantes aja Dewi diam terus. Jadi yang ikut persami bareng kita tuh siapa?" Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.